Shalom, sukacita dan damai sejahtera Tuhan, saya percaya selalu menyertai kita semua. Amin ya saudara, kita mau belajar kembali Bible Study hari ini tentang bagaimana 12 mata-mata itu pengen mengintai tanah Kanaan. Banyak sekali hal yang bisa dapat di sini. I'm very excited, saya juga berharap saudara semua juga excited dimanapun saudara berada. Karena itu mari kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Dia. Untuk kita dipersiapkan menerima yang terbaik, firman hikmat, revelation from Jesus. Thank you. Mari kita puji dan sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah Kau Tuhan, ya Radabashe. Baik Kau mulia Tuhan, pujilah namamu Bapa. Wanna worship you. Kau indah, Kau mulia Bapa. Thank you. Thank you. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, Yesus Tuhan, Pulihkan keadaan kami Tuhan. Kau yang topang kehidupan kami takkan goyah selamanya, takkan goyah selamanya. Ya karena Kau Tuhan yang ajaib, karena Kau Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya. Bangun iman kami Tuhan, kuatkan kaki kami Bapa. Yesus Ya rada pasyik berjalan yes. dengan imanku padamu, ku dengar suara-Mu dan aku percaya. Yes, we believe. Ku terima janji-Mu dalam hidupku, ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku berjalan dengan imanku padamu, ku dengar suara-Mu dan aku percaya. Dengar dan ku percaya. Ku terima janji-Mu dalam hidupku, ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya
Kau sanggup mengubah malam menjadi sia. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Amin Tuhan. Yesus ya Tuhan. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami berjalan dengan iman. Oh haleluya. Oh haleluya. Kami tahu Kau sanggup Tuhan. Tuhan Bapa, ajari kami berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Karena lawan dari iman bukanlah ketakutan, tapi lawan dari iman adalah penglihatan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lihat bukanlah yang kami terima, tapi apa yang kami imankan itulah yang kami terima. Karena kami beriman di dalam Yesus Kristus, yang adalah yang memulai dan yang mengakhiri iman kami. Bukan kamilah yang menjadikan iman kami, tapi Engkaulah yang menjadikan apa yang kami imankan. Janji-janji kami imankan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk beriman di dalam Engkau. Bilangan 13 akan mengajarkan kami tentang iman, akan mengajarkan kami tentang identitas kami sesungguhnya itu siapa. Biar ini menjadi rema, biar logos ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami belajar sesuatu, kami bawa pulang Tuhan. Kami serahkan hari ini, saat ini Roh Kudus bekerja, urapi hamba-Mu, urapi semua yang punya hati untuk belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam sukacita, damai sejahtera. Saudara, mari kita buka, siap-siap. Bilangan pasal yang ke-13 dengan perikop ke-12, pengintai. Ya. Ini sangat menarik sekali saudara, karena dari 12 cuman ada 2 yang diselamatkan Tuhan. 10-nya lagi mati. Dan cuman 2 ini yang dipilih Tuhan dari generasi yang saat ini masuk ke dalam tanah Kanaan. Semata-mata karena mereka punya iman dan jiwa yang berbeda. Kepercayaan yang berbeda di antara orang-orang lain yang akhirnya tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan atau orang-orang yang mati karena penyakit. Ke-12 pengintai. Mari kita baca terlebih dahulu dari awal sampai akhir ya saudara. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada bangsa Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh semua orang, semua pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ya, yang dipilih adalah kepala-kepala. Supaya mereka bisa melihat tanah Kanaan dan membawa pulang kabar baik. Karena mungkin yang kepala-kepala inilah orang-orang yang lebih bisa atau lebih dewasa. Ya, mempunyai iman yang lebih besar daripada yang lain-lainnya. Maka disuruh orang-orang ini.
Dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Syamua bin Zakur; dari suku Simeon, Safat bin Hori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Saudara harus garis bawahi Kaleb. Nanti saudara akan terus baca ke depan setelah pasal yang ini, saudara akan bisa belajar banyak dari Kaleb. Saya itu suka banget sama Kaleb, pahlawan iman yang sangat luar biasa. Kaleb bin Yefune; dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Hosea ini adalah Yosua ya. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu; dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi; dari suku Yusuf, yakni suku Manasye, Gadi bin Susi; dan dari suku Dan, Amiel bin Gemali; dari suku Asher, Setur bin Mikael; dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi; dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Saudara, kenapa Tuhan suruh bangsa Israel mengintai? Kalau saudara ingat dari belakang-belakang ayat pasal 12, Miriam berontak sama Musa. Mungkin kedengeran ke bangsa Israel, mereka mungkin moralnya turun. Aduh, ini pemimpin aja berantem. Bagaimana kita bisa masuk ke tanah Kanaan? Belum lagi mereka bosan makan mana, mereka komplain. Dari berbagai macam drama yang terjadi, mereka udah kayak bilang bahwa Israel ngapain sih keluar dari Mesir? Mesir lebih baik rasanya, mendingan kita balik aja ke Mesir. Mereka udah kalau dalam peperangan atau dalam pertandingan olahraga tuh ya, ini namanya kesebelasan, ini udah moralnya udah turun. Karena itu Tuhan suruh bangsa Israel itu pakai mata-mata, suruh mengintai. Tuhan berharap mereka mengintai yang baik. Mereka bawa pulang kabar gembira, tanahnya subur, penuh susu dan madu, buah-buahannya besar semua. Hidup akan berubah, karena itu jangan menyerah dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Tuhan pengen bangsa Israel fokus kepada reward atau apa yang akan mereka dapatkan. Karena dari situlah bisa ada kekuatan. Orang yang bisa mencapai hal-hal yang luar biasa dalam hidup ya. Baik itu di sekolah saudara, baik itu di pekerjaan. Dimanapun kita berada, orang-orang berhasil. Semua punya satu kesamaan. Mereka itu fokus sama buah atau upah yang mereka bisa dapatkan kalau mereka bersusah-susah payah. Begitulah Tuhan mau ajarin bangsa Israel. Nah, kita lanjut lagi. Ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimanakah kota-kota yang didiaminya. Apakah mereka diam di tempat-tempat terbuka atau diam di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Jadi ada panen yang bisa dibawa pulang. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Dari Kades Barnea itu di gurun Zin ini, mereka itu letaknya ada di selatan saudara, dan mereka harus jalan ke atas ke utara ke Rehob. Nah itu kurang lebih perjalanannya itu kalau ditarik garis ya saudara, ke atas itu sekitar 240 km. Jadi benar-benar mengintai seluruh tempat-tempat di situ. Ayat 22. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, ada Sesai dan Talmai, keturunan dari Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Nah, saudara, keturunan Enak ini atau disebut bangsa Anakim ini kemungkinan merupakan adalah keturunan dari Nephilim, giants yang pertama sebelum adanya air bah. Ada siapa aja? Ada Ahiman, ada Sesai, ada Talmai. Mereka ini keturunan bangsa yang namanya Anakim. Anakim itu artinya bahasa Indonesia enak ya, tapi kalau bahasa Inggris atau bahasa Asia itu Anakim. Dia itu adalah long neck artinya, atau bangsa yang memang
tinggi besar. Mereka mendiami tempat-tempat di tanah Kanaan, lalu di Gunung Hebron itu juga ada, saudara. Nah, nanti bangsa ini, giants ini, raksasa-raksasa ini yang bunuh itu Yosua. Tapi nanti yang mengambil tanah Hebron, Gunung Hebron itu yang isinya sisa-sisa raksasa itu Kaleb yang mengambilnya, ya, dan yang mengalahkan raksasa-raksasa. Jadi apa yang di sini kita baca yaitu Yosua dan Kaleb yang memang beda dari yang lain, merekalah juga yang nanti membunuh raksasa-raksasa. Gitu. Ya, ketika mereka sampai ayat 23, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya, lalu berdualah mereka mengandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak atau Anakim ini telah kami lihat ada di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan penuh dengan musuh-musuh. Itu ada orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb, nah jadi dia bilang hasilnya bagus, tapi musuh-musuhnya juga nggak kalah bagus, juga hebat sekali katanya musuh-musuhnya. Begitu dia ngomong begitu, Kaleb langsung nyelak. Karena Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak katanya. Wah, ini teriak nih saudara. Dia bilang enggak, no katanya. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Kaleb udah lihat nih pas lagi perjalanan pulang sama dua pengintai yang lainnya. Ini mereka udah habis lah moralnya lihat bangsa Enak itu apa segala macam. Dia bilang kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita nggak bisa, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ketika itu orang Israel tuh lupa sama Tuhan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ada hal yang sangat menarik saudara di sini. Yang ngelihat raksasa-raksasa itu adalah orang Israel. Mereka si raksasa nggak ngelihat orang-orang Israel. Tapi yang lucunya orang Israel melihat diri mereka sendiri seperti belalang. Kalau saya jadi raksasanya, saya kelihatan, kamu ngapain ngintai-ngintai? Mungkin saya akan ngomong, kamu kecil kayak belalang. Tapi ini kan ngintai jadi spy, diam-diam. Mereka gak ketemu siapa-siapa mungkin. Ya mungkin ada yang lihat ya, tapi mungkin gak terlalu kayak gimana. Tapi lucu sekali bangsa Israel ngelihat sesuatu yang sangat besar. Lalu mereka lihat diri mereka sendiri. Dan mereka merasa diri mereka itu kayak belalang. Mereka lupa bahwa mereka adalah bangsa yang dikeluarkan Tuhan. Tuhan melihat bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dicintai, yang dipilih,
yang walaupun bersungut-sungut masih tetap dituntun Tuhan. Yang diberikan pengetahuan, yang diurapi Tuhan, dipimpin tiang awan dan tiang api. Begitu spesial satu bangsa ini dibanding bangsa yang lain. Tapi mereka lihat bangsa mereka seperti belalang. Ya. Dari sini kita sadar dan lihat bahwa bangsa Israel punya identitas yang salah. Mereka melihat diri mereka salah. Identitas itu apa, saudara? Identitas itu adalah kacamata atau lensa yang kita pakai melihat diri kita sendiri. Itu adalah identitas. Bagaimana kita lihat diri sendiri? Apakah kita orang kecil atau orang besar? Apakah kita orang yang punya Tuhan atau enggak? Orang yang diurapi Tuhan atau enggak? Orang yang mampu atau tidak? Itu adalah cara kita melihat diri kita sendiri. Itu adalah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Karena mereka melihat raksasa. Seketika itu rusak mereka punya identitas. Dan mereka melihat diri mereka sendiri seperti belalang. Saudara, apakah saudara sekarang punya tantangan juga dan saudara melihat diri saudara seperti belalang? Itu pertanyaannya. Setiap kita pasti datang yang namanya masalah. Setiap daripada kita pasti menghadapi yang namanya badai kehidupan. Bagaimana perjalanan kita untuk memenangkan badai kehidupan? Ya, tergantung daripada bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita melihat diri kita sendiri adalah belalang atau kita melihat diri kita sendiri adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk mengalahkan raksasa-raksasa dunia. Kaleb satu-satunya orang di sini yang berkata yang sebaliknya. Begitu Kaleb lihat bangsa enak ini, orang Amori, orang Het, semua. Kaleb gak pernah satu detik pun kehilangan identitasnya bahwa dia adalah warriornya Tuhan. Dia dipilih, dia adalah kepala dari suku Yehuda yang paling besar, ujung tombak. Dia gak pernah sekalipun kehilangan identitas bahwa dia adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Dia bisa disebut pahlawan yang luar biasa bukan karena dia hebat, tapi dia punya iman yang berbeda. Karena itu tadi di awal waktu saya berdoa, saudara, saya bilang bahwa iman lawannya bukan ketakutan. Apa yang membuat bangsa Israel gak bisa beriman? Karena mereka melihat sesuatu. Makanya firman Tuhan berkata kan, berjalan dalam iman, bukan dengan penglihatan. Walk by faith, not by sight. Lawan daripada iman itu bukan ketakutan, tapi adalah penglihatan. Beranikah kita beriman, apa yang kita lihat bukanlah yang kita terima. Tapi yang kita imankanlah yang kita terima. Bangsa Israel mengandalkan penglihatannya. Dilihat itu raksasa, gak bisalah lawan dia. Mungkin betul, logika masuk. Tapi Kaleb lihat bangsa raksasa itu. Dia pakai iman, lihat. Iman itu ada di dalam. Dia pakai iman, lihat. Dan dia bilang, itu tanah saya mau. Madu dan susunya, saya pengen anak cucu keturunan saya tinggal di sana. Dan saya beriman, kita dapat. Makanya dia tulis di sini. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara sekarang lihat tantangan. Tapi apakah iman saudara berkata seperti ini? Aku pasti mengalahkannya. Aku berdoa saudara supaya saudara dibangun imannya pada saat ini. Apapun yang saudara hadapi sekarang, permasalahan, pergumulan, konflik. Mungkin saudara melihat sesuatu yang mustahil. Mungkin saudara melihat tidak ada jalan. Tapi biarkanlah iman kita yang berbicara. Bukan penglihatan kita yang berbicara kepada diri kita. Kalau penglihatan kita yang berbicara kepada diri kita, kita akan jadi seperti belalang. Tapi kalau iman yang berbicara kepada kita, bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Ada Tuhan yang berperang lah buat kita. Tuhan ada di samping kita, bukan menjadi lawan kita. Maka kita pasti bisa mengalahkannya dengan iman kita dalam Yesus Kristus. Amin ya saudara. Kaleb itu berbeda. Karena itu saudara, saya mau undang saudara untuk ikuti kata hati kita. Saya percaya di setiap kita itu ada Roh Kudus
Yang mana dia bangun iman kita, di mana ada satu perkataan kecil daripada semua pengintai dari 12 yang lain. Saudara, di sini pun nggak kelihatan Yosua berbicara apa-apa. Mungkin Yosua itu seorang anak muda yang bimbang, masih bingung. Dia diem aja, dia ada di tengah-tengah di mana dia harus memilih, dia mau dengar kata Kaleb atau dia mau dengar kata yang lain. Dia sedang Yosua di sini memang nggak tertulis, cuma tertulis satu tadi Yosua, Hosea diganti nama menjadi Yosua, tapi ini adalah revelation dari Tuhan di mana Yosua mungkin adalah posisi di mana kita berada sekarang, di mana kita punya keputusan mau dengar Kaleb yang adalah representatif daripada iman, atau kita mau dengar 10 orang yang adalah wakil daripada penglihatan atau ketakutan itu atau kekhawatiran. Nanti di bilangan 14 saudara, ya, di pengajaran Bible Study selanjutnya, saudara akan lihat Yosua pilih yang mana. Ya, kalau saya kasih kisi-kisi sekarang, saudara mungkin juga udah tahu, Yosua pilih ikut Kaleb. Dia pilih untuk mendengarkan iman. Dia pilih tidak melihat apa yang dia lihat. Dia memilih tidak tunduk kepada ketakutan. Dia memilih tidak tunduk kepada kekhawatiran, tapi dia memilih tunduk kepada iman. Ya, itulah yang perlu kita lakukan di dalam kita bersiap-siap atau di mana kita akan berperang melawan musuh-musuh kita, saudara. Gak boleh dulu kalah di dalam iman. Gak boleh dulu kalah di dalam perkataan. Saudara lihat sesuatu yang jelek, saudara harus berkata sebaliknya. Duh Tuhan, aku gak lihat jalan keluar, tapi aku percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Akan ada jalan keluar yang muncul pada waktunya. Amin. Wah, saudara katakan itu benar-benar dari dalam hati. Benar-benar sungguh-sungguh. Nah, aku percaya iman itu tidak akan menjadi sia-sia. Apa yang kita perkatakan, perkataan iman kita, itu tidak akan keluar dan tidak akan kembali itu menjadi sia-sia, saudara. Tapi kita akan memakan buahnya iman itu, saudara. Sangat menarik sekali cerita ini. 12 pemimpin dipilih. Tapi satu yang benar-benar mature imannya, namanya Kaleb. Tuhan pengen bangsa Israel bukan takut, tapi Tuhan pengen bangsa Israel melihat rewardnya. Karena itu saudara, kita sebagai orang Kristen, firman Tuhan berkata, Dia utus kita ke tengah-tengah serigala. Kita orang Kristen bukan jadi Superman. Kita masih bisa terluka, kita masih bisa sakit, kita masih bisa kecewa. Kita dikhianati. Bahkan mungkin kita diinjak-injak. Tapi Tuhan lewat bilangan 13 ini mau bilang bahwa segala penderitaan kita yang kita alami, hidup jadi orang Kristen itu gak gampang, saudara. Saudara harus buang, kita harus buang itu kenikmatan dunia yang kita mau nikmati itu. Tawaran-tawaran, tahta jabatan, uang, kenikmatan daging, dosa. Kita harus lawan itu, kita harus pikul salib, kita menderita. Ada berapa banyak yang tidak kuat akhirnya balik kepada dunia. Tapi lewat bilangan 13 ini saya mau bilang bahwa, atau Tuhan mau bilang kepada kita semua, fokus kepada rewardnya. Mahkota kehidupan yang daripadanya Tuhan sudah sediakan. Dengan susah payah Tuhan menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk mempersiapkan satu rumah yang abadi buat kita di sorga. Suatu mahkota kehidupan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Itulah kehidupan kekal. Tidak ada tangis, duka cita. Suatu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan untuk bersama-sama di Tuhan memerintah di dalam kekekalan. Itulah yang Tuhan mau sampaikan lewat bilangan 13. Bahwa sorga atau tanah Kanaan itu sungguh ada buat kita semua, saudara. Karena itu jangan menyerah. Tetap berpegang kepada iman kebenaran. Jangan tinggalkan iman kepercayaan kita. Jangan jual Yesus hanya demi kesenangan-kesenangan dunia. Tapi terus berjalan di dalam iman. Jangan tergoda oleh penglihatan. Jangan takut melawan musuh, dia tidak bisa kalahkan kita karena Tuhan ada sama kita, saudara. Ya, dan fokus kepada rewardnya. Berjalan hari demi hari, memikul salib kita bersama-sama dengan Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami belajar banyak pada hari ini. Kuatkanlah iman kami bagi kami yang sedang menghadapi persoalan. Kami percaya Tuhan berperang buat kami. Kami bukan belalang, tapi kami adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kami adalah imamat yang rajani. Kami adalah giant killer. Kami adalah warrior, pahlawan-pahlawannya Tuhan. Dan biar kami semua orang-orang yang dipilih Tuhan, pahlawan-pahlawan, berani maju selangkah demi selangkah dengan iman. Karena kami tahu kami sedang mengejar yang namanya mahkota kehidupan yang sudah ada di depan mata kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami belajar banyak lewat bilangan pasal ke-13. Kami rindu untuk selalu belajar sesuatu yang luar biasa daripada firman-Mu. Itu berkati kami, lindungi kami, sertai kami dalam keseharian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sudah belajar. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.